Berarti kan ya as-sorofu. Yang berapa sekarang? As-sorofu wa ilmun bi usulin. Wa ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalu abaniyatil kalimil lati laysat bi i'rabin wala bina'in. Sorop ialah as-sorofu. Gak usah kamu barisi, nanti kamu tahu aja barisi sendiri. Perhatikan aja, kenapa ya baca as-sorofu? Kenapa ya baca as-sorofu? Karena dia isim di papal kalimat. Gak baca as-sorfa, gak baca as-sorofu. Nah, wa ilmun. Berarti setiap ada mubtada setan bayah itu mencari khabarnya mana. Besira di mana sih? Apa siap mana? Sadar itu mana? Hah? Enggak ada di situ. Jadi malam dia dulu kos ya? Nah, terus? Tadi pagi pergi ya jam-jam 5 itu ya? Ah. Pas aku mandi dia pergi ya? Gak tahu kemana ya? Dia nggak tahu apa ini belajar kita soal Tapi udah aku bilang itu sama dia. apa? Belajar kita sama dia. Baru hari Selasa ini kita ujian ulang oleh bilang sama dia. Terus dia tahu di belajar soal apa ya? Oh ya, udah aku bilang. Berarti kan ya, kenapa dibaca as-sorofu tadi mu? Huwa ilmun, ialah ilmu. Mana kabarnya? Ilmun. Huanya berarti apa? Pasal. Kenapa enggak ayah bilang huanya kabarnya? Karena belum sempurna situ. Sorob dia. Sorob dia. Belum sempurna. Kecuali ilmun. Makanya dibaca ilmun. Lah, mungkin deh. Kamu tahu kan kamu apa namanya? Dari bentuk kalimatnya kan? Kamu bingung apakah alima atau ulima atau ilmun kan? Bagaimana menghadapi yang seperti itu? Lihatlah yang pas, yang cocok dengan sebelumnya. Apakah alima atau ulima atau ilmun? Kan di situ kemungkinan kan? Atau alamun, 4 malah. Alamun nama, ulima diketahui, alima mengetahui, ilmun ilmu, mana lebih cocok? Ilmu. Jadi di saat kalimat tersebut dari bentuk fisiknya bisa dibaca dari berbagai cara baca, itu untuk memastikannya lihat yang selaras dengan sebelumnya. Berarti apa? Sorob ialah nggak mungkin telah diketahui, tidak mungkin. Berarti apa? Sorob ialah sebuah ilmu. Kenapa ya terjemahkan dengan sebuah ilmu? Karena itu mufrad, ilmu, sebuah ilmu, sebuah disiplin ilmu, diusulin dengan ataupun tentang dasar-dasar, diusulin. Kenapa ya baca diusulin bukan diusuli? Karena jarang ada. Iya, kenapa enggak diusuli? Karena tidak ada alif, karena tidak ada mudhof ilaihnya. Pokoknya kalau ada isim, setiap ada isim yang bukan kategori ismul yang sorif, enggak ada mudhof ilaihnya, tanwinkan dia. Diusulin. Sudah. Ilmu tentang dasar-dasar. Lah, usulin jamak apa itu? Jamak taksir. Apa mufradnya? Aslun. Bagaimana kamu mendeteksi kalimat tersebut jamak taksir? Berarti udah berubah dari bentuk aslinya kan? Berarti kan kamu tahu, berarti apa? Kamu perlu mengetahui apa huruf aslinya aja. Usulin. Huruf aslinya mana itu? Huruf intinya. Alif, sod, lam. Berarti udah ada tambahan situ, wow. Berarti pahamlah itu jamak taksir sudah. Oh, berarti mufradnya aslun kan? Aslun. Berarti aslun usul. Berarti usul itu jamak taksir. Jamak taksir apa sini? Ya ada. Makanya terjemahkan ilmu tentang dasar-dasar. Ilmu tentang dasar-dasar. Makanya dalam menerjemahkan juga nanti sesuaikan dengan porsinya. Jangan diterminung.
Udah tuh. Sesuaikan dengan porsinya. Kalau dia mufrad, mufrad. Kalau tasniah, tasniah. Kalau dia jamak, jamak. Paham tuh? Ilmu tentang dasar-dasar. Yu'rafu biha, yang diketahui dengannya, dengan siapa? Ilmu. Dengan dasar-dasar tersebut. Biha atau di situ? Biha kan? Biha. Biha. Ah. Kenapa nggak mungkin ke ilmu? Karena kita bilang apa kamu tulis itu? Karena domir itu, domir, jangan. Domir itu tempat kemalannya harus sesuai. Kalau dia mufrad apa? Kalau dia tasniah harus kembali ke tasniah. Tasniah. Pokoknya kalau dia muannas harus kembali ke muan. Kalau jamak harus ke jamak. Biha. Apa ini biha? Apa? Mufrad muannas kan? Biha kan? Udah, mufrad muannas. Mufrad muannas. Mufradah muannas. Berarti kembalinya ke mana? Gaul ke ilmu enggak layak karena ilmu apa? Mudzakkar kan? Kamu kamu mau dipakai pakaian perempuan sama kamu? Enggak. Atau dikasih sama kamu BH? Itu juga enggak boleh. Enggak bisa kamu pakaikan domir, kembalikan domir kepada yang mudzakkar, domir muannas kepada mudzakkar. Berarti domir muannas ke muannas, mudzakkar ke mudzakkar, mufrad ke mufrad, tasniah ke tasniah, jamak ke jamak. Paham enggak? Jamak ke jamak. Nah, makanya biha. Loh, emang ada muannas saya sebelumnya? Coba perhatikan. Ada enggak? Enggak ada. Namun nanti kaidahnya apa? Enggak apa-apa di situ apa? Usulin itu jamak taksir kan? Setiap jamak taksir dianggap muannas. Itu kan di situ kaidahnya. Berarti kembali ke mana ibihanya? Ke usul. Ke muannas. Kita kembali ke muannas. Berarti setiap jamak taksir dianggap muannas. Setiap jamak taksir dianggap muannas. Muannas apa namanya? Nanti muannas ada dua ya. Muannas majasi ya. Muannas majasi tulis itu. Setiap apa namanya? Setiap jamak taksir dianggap muannas majasi. Muannas ada dua macam, muannas majasi dan muannas hakiki. Apa itu muannas majasi? Yang dianggap muannas namun dia enggak mempunyai kemaluan. Enggak mempunyai vagina. Paham tuh? Paham tuh? Kalau muannas hakiki berarti apa? Ya memang perempuan asli. Nah itu. Itu muannas hakiki itu. Seperti Fatimah, Aisyah. Nah. Itu muannas tuh. Kamu udah lewat taknis, masalah taknis. Kadang-kadang pertanda muannas itu alif. Kadang-kadang pertanda muannas itu dari segi maknanya. Kadang-kadang dari segi apa tak ada tak di situ. Taknis tak namanya. Paham tuh? Berarti apa tuh? Bihanya apa namanya? Kembali ke mana? Ke usul. Itu kaidah pertama. Loh, kan ayat usul jamak. Kenapa enggak dibilang ayat bihinna? Jamak juga kan? Sementara yang bilang tadi apa? Domir itu harus sesuai dengan belannya. Harus sepasang. Tempat marja apa itu marja? Tempat kembali domir. Marja domir harus sesuai. Loh, kenapa enggak bihinna ya? Oh, kaidah nomor 2. Apa itu kaidah nomor 2? Setiap domir yang kembali kepada jamak taksir wajib dimufradah muannaskan. Setiap domir yang kembali kepada jamak taksir wajib dimufradah muannaskan. Setiap domir yang kembali kepada jamak taksir wajib dimufradah muannaskan. Makanya biha bukan bihinna. Bukan bihinna. Terus yu'rafu biha ahwalu. Apa kalau ahwalu di sini? Yu'rafu Yu'rafu Kenapa baca u'rafu bukan yang arifu? Majhul. Ya kenapa baca majhul? Karena lebih pas majhul. Jadi nanti kan ilmu tentang dasar-dasar yang diketahui. Loh, yang diketahui dengannya, dengan dasar tersebut apa yang diketahui? Untuk mendeteksi naibul fa'il atau fa'il apa yang diketahui. Nah, kalau umpamanya ya arifu mengetahui siapa yang mengetahui itu mendeteksi fa'ilnya. Jadi mendeteksi naibul fa'il seperti itu. Ilmu tentang dasar-dasar yang diketahui dengannya apa yang diketahui? Oh, ahwalu, itulah naibul fa'ilnya. Rafa'kal ahwalu. Kenapa? Karena menjadi naibul fa'il daripada yu'raf. Jadi untuk mendeteksi naibul fa'il itu dari segi maknanya. Apa yang diketahui?
diketahui dengannya keadaan ahwalu. Udah tuh, yang diketahui, paham enggak? Berarti apa? Yang diketahui dengannya, dengan dasar-dasar tersebut, ahwalu, keadaan. Nah, keadaan ahwal. Ahwal. Itu apa? Mufrad tasnya jamak. Jamak apa? Taksir. Kenapa? Karena mufradnya apa? Halun. Halun. Kaifa halu? Halun. Babul hal. Berarti ahwal. Kamu tahu berarti intinya, berarti kalau intinya halun berarti ahwal. Loh, berubah berarti. Kalau setiap isim yang berubah dari bentuk asli berarti apa? Jamak taksir. Kalau berubah dari bentuk mufradnya berarti ahwalu. Yu'rafu biha ahwalu. Nah, yang tadinya ilmu yang diketahui dengannya apa, ilmu tentang dasar-dasar yang diketahui. Kenapa ya terjemahkan yang di sini? Perhatikan ya. Kenapa ya terjemahkan yang? Kenapa ya terjemahkan yang? Perhatikan, kata jumlah kan? Jumlah kan? Jumlah apa itu? Jumlah apa? Fi'liyah kan? Fi'il fa'il kan? Nah, usul terletak setelah apa? Setelah nakiroh kan? Nah, usul kan nakiroh. Apa keadaannya kalau bilang situ? Setiap jumlah atau syibhul jumlah terletak setelah isim nakiroh, ikromnya na'at. Setiap jumlah atau syibhul jumlah yang terletak setelah isim nakiroh diartikan dengan na'at. Kamu masih kan nggak materi kita? Setiap na'at diartikan dengan awalan apa? Yang. Makanya aku ada tambahan ini. Setiap jumlah atau syibhul jumlah atau kamu udah tahu jumlah. Nah, diam aja di itu. Kamu udah tahu jumlah. Kamu udah tahu syibhul jumlah. Apa itu jumlah atau syibhul jumlah? Udah jen kamu. Berarti setiap jumlah atau syibhul jumlah terletak setelah isim nakirah, ikromnya apa? Nah. Ikromnya nah. Ikromnya na'at. Yu'rafu biha ahwal. Wah, jamak kasir tuh. Ahwalu mudhaf. Nih. Masuk nih kaidah mudhaf ilaih yang kalian ujian, yang kalian hafal kemarin. Dua isim berdekatan, ahwalu isim, abaniyati isim. Berarti apa tuh? Yang pertama ada enggak talib lamnya? Enggak ada kan? Berarti pahamilah bahwa itu mudhaf. Yang kedua kata sifat enggak abaniyati? Kata sifat enggak yang kedua? Enggak kan? Berarti kalau ada dua isim berdekatan, yang pertama enggak alif lam, yang kedua bukan kata sifat, pahamlah itu susun apa tuh? Mudhaf ini. Dua isim berdekatan, ahwal isim, abaniyah isim. Yang pertama enggak pakai lam. Yang kedua bukan kata sih. Pahamilah yang pertama mudhaf, yang kedua mudhafun ilaih. Loh. Bagaimana baris mudhaf? Ya tergantung sebelumnya. Tuntutan sebelumnya. Sebelumnya butuh apa? Naibul ahwalu. Berarti apa? Ahwalu. Makanya baca ahwalu, enggak ahwalun. Kenapa? Karena dia lagi mudhaf. Sementara mudhaf enggak boleh apa? Dua macam. Apa tuh? Tanwin sama alif. Haram bagi mudhaf untuk bertanwin dan haram pakai lam. Berarti ahwalu abaniyati. Abaniyati. Mufradnya jamak. Jamak apa? Dari mana? Binang. Dari bina. Kan dari situ kamu. Oh, abaniyah. Bina berarti. Oh, kan bina. Babul ikrabi wal bina. Nah, problem. Pokoknya apa? Untuk mendeteksi kalimat tersebut apakah apa tuh? Mufrad. Kan kamu udah tahu sini. Abaniyah. Kamu untuk mendeteksi nanti mufradnya, kamu boleh apa? Boleh lihat ke kamus. Begitu sebaliknya. Ada lafaz mufrad untuk mendeteksi jamaknya, kamu lihat apa? Kamus. Begitu juga jamak taksir. Untuk mendeteksi isi mufradnya bisa lihat ke kamus. Nah, abaniyah. Tidak berubah dari bentuk mufradnya binaun menjadi abaniyah. Berarti apa? Ahwalu mudhaf. Ahwalu kita ikut lagi. As-sarfu dari mubtada. Huwa dhamir fa ilmun apa? Khobar. Bi usulin jar majrur. Yu'rafu fi ilmu mudhari majhul. Biha jar majrur. Ahwal naibul fa'il. Jumlah yu'rafu menjadi naat bagi pada bi usulin. Gitu ngerobnya. Berarti yu'rafu fi ilmu mudhari plus apa? Naat. Fi ilmu mudhari plus naat. Terus ahwalu apa tadi namanya naibul fa dari mana? Yuk plus apa? Plus mudhaf.
Abaniyati mudhafun ilaih. Loh, abaniyati di samping mudhaf ilaih menjadi mudhaf lagi dia. Kenapa? Karena ada isim setelahnya. Isim yang pakai alif lam. Sementara abaniyah pakai lam enggak? Sementara yang dua isim berdekatan, yang pertama enggak bertanwin, enggak pakai alif lam. Sementara yang kedua bukan kata sifat, pahamilah. Apa itu? Susunan itu. Berarti apa tuh? Abaniyati. Ya, makanya kelihatan kan. Enggak bilang ahwalu abaniyatin, enggak bilang. Apa tuh? Karena masih cepat mata kesalahannya. Makanya saat kamu baca itu, jangan kamu fokus ke kalimat itu saja, harus cepat mata kamu kesalahannya. Jangan mata kamu ke abaniyah saja, harus kamu perhatikan al-kalimi. Kata sifat enggak. Berarti apa? Pahamilah itu mudhafun. Berarti apa? Ahwalu abaniyatil kalimi. Berarti ahwalu naibul falas mudhaf. Abaniyati mudhafun falas mudhaf lagi. Gimana? Al-kalim. Al-kalim mudhafun abaniyatil kalim. Yang diketahui dengannya keadaan bentuk kalimat. Al-kalimi. Kalim. Jamak apa itu? Jamak tak? Dari mana? Kalimat. Kalimatun, satu kalimat. Jamak tadi apa? Kalimat. Bentuk-bentuk kalimat. Nah, allati, apa huruf allati? Nah, dari mana? Abaniyah. Mana manuknya? Abaniyah. Loh, ayah ada pemisah antara manuk? Iya, kita bilang kemarin. Biasanya nggak ada. Namun yang memisahnya apa? Si mudhafun ilaih. Yang biasa memisah antara na dan manuk si mudhaf ilaih. Al-kali, allati. Kalau kau bilang kaja naat kepada al-kalim nggak pas. Kenapa? Karena al-kalim mudzakkar kan? Allati mu'an. Enggak. Bukan kiabannya. Ahwalu abaniyati al-kalimi. Jika al-kalimi memang jamak taksir dia. Tulis itu ada lagi. Naat dari jamak taksir wajib dimufradah muannaskan. Naat kamu bukan man. Hah? Belum tahu apa itu. Lanjut tadi. Berarti apa? Naat dari jamak taksir wajib dimufradah muannaskan. Wajib dimufradah muannaskan. Isim apa tuh? Isim mausul kan? Iya. Allati kan isim mausul. Apa yang bikin lagi di situ? Setiap isim mausul yang terletak setelah isim ma'rifah biasanya naat. Setiap isim mausul yang terletak setelah isim ma'rifah biasanya naat. Nah, itu nanti kaidah kamu semua salin ke buku khusus, paham kamu? Sambil ulang kamu. Paham? Jangan biarkan di buku kamu saja. Itu sebagai pertinggal saya kamu di situ. Salin nanti barafi ke salin di buku tulis kalian sambil menghafalnya. Di situ. Nah, terus. Setiap isim mausul yang terletak Setelah isim ma'rifah. Kan al-kalim isim ma'rifah. Kenapa isim ma'rifah? karena dia antara alif lam. Pakai alif lam. Setiap isim mausul terletak, kamu tadi ayah bilang kamu nggak nulis, kamu tahu tuh. Iya, terus kenapa masalahkan lagi? Kenapa kamu minta ulang lagi? Nah, masalahnya bukan kamu, bukan salahnya kamu. Kalau kamu nanti udah dapat, ulang lagi minta ke mereka. Itu sama dengan menyuruh ayah untuk mengulang tuh. Bisa. Nah. Karena masalahnya bukan kamu nggak punya pulpen tadi. Nah. Setiap apa tuh? Setiap isim mausul yang terletak setelah isim ma'rifah biasanya ikrobnya naat. Allati laysat. Allati laysat bi ikrobin. Laysat apa tuh? Saudara apa tuh? Saudara kana kan? Laisa kana amsa asbahat fadalla bata sura laisa. Berarti ambil namasi kan? Berarti pasti ada ismu, pasti ada khabaruha. Laisat bi ikrobin wala binain. Manakah ismuhanya? Mustaqil. Artinya apa? Iya. Kenapa ya? Karena ada katanya situ. Pokoknya mana yang menjadi fa'il itu ismuhanya.
Kan kana amsa simu kan fi'il tuh. Mana yang fa'ilnya itu semuanya. Laisat biqrabin. Mana khabaruhanya? Ya. Biqrabin. Khabar apa dia? Khabar syibul Sebelum laisat biqrabin wala bina'in. Yang bukan di iqrab dan bukan di bi. Perhatikan. Ba yang terletak setelah laisa namanya bahasa edah. Bi. Makanya nggak terjemahkan. Bukan dengan iqrab, enggak. Ayat terjemahkan bukan di iqrab dan bukan di mina. Itu yang menerjemahkan. Ayat enggak itu saja itu. Setiap ba yang terletak setelah laisa namanya bahasa edah tambahan. Dalam kurung tambahan. Ba yang terletak setelah laisa namanya bahasa edah ba tambahan. Setiap huruf tambahan dianggap tidak diterjemahkan. Itu kelanjutannya. Setiap huruf tambahan tidak diterjemahkan. Setiap huruf tambahan tidak diterjemahkan. Huruf ba yang terletak setelah laisa adalah sama dengan tambahan. Namakan huruf ba zaedah tambahan. Dan setiap huruf tambahan tidak diartikan. Karena dia sekedar apa saja, pemanis saja tuh. Berarti laisat. Tadi mana ismuhanya? Mustatir. Tadirnya apa? Iya. Iyanya kan bagaimana? Kalim tersebut. Yang kalim tersebut bukan di iqrab dan kalim tersebut bukan di iqrab dan bukan di bina. Wala bina'in. Oh apa itu? Watuk. Makanya bilang wala bina'in. Karena ada waktu situ. Wala bina'in. Wala bina'in. Wala bina'in. La tujud wala bina'in. Makanya baca bina'in karena maksud kepada bi'rabin. Laisat bi'rabin wala bina'in. Tulis itu. Lam yang mengantarai antara atop sama maktuf lam mu'taridah. Ini kan wala bina'in kan lam di situ kan lam kan? Wala bina'in. Lam yang mengantarai antara atop dan maktuf lam mu'taridah namanya. Pengantara saja. lam mu'taridah. Iya, mu'taridah. Apa arti mu'taridah? Pengantara. Entah. Itu aja dulu. Bayang-bayangkan dulu terjemahannya dan pemahamannya. Nanti saya jelaskan sorok sekaligus. Bayang-bayangkan dulu itu. Wallahu ta'ala. Baca dulu. Sebenarnya kalau kamu apa namanya? Kalau kamu ya apa? Supaya kamu nyambung, takutnya nanti saat ayat terjemahkan langsung saya jelaskan nggak nyambung kamu takutnya. Kamu sebenarnya terjemahkan dulu nih, baru saya jelaskan sebenarnya itu. Kamu baca-baca seperti apa? Nah, kamu baca dulu persiapan, kamu baca dulu berkali-kali baru saya jelaskan nyambung nih. Allah Ta'ala. Lam yang mengantarai antara atop dan maktuf namanya lam mu'taridah. Atop dan maktuf namanya lam mu'taridah. Pengantara. Malah tahu ngasih kamu bangun lagi. Cari ini lah. Ini wow, itu aja lah. Tahu nggak punya siapa? Semua aja lah. Masuk kan? Nah, yang baru aja. Iya masuk mana bilang ya? Robin ini apa nyatu? Kita masuk. Ini ya. Abang masuk. Itu aja lah. Makan kita nih. Hah? Hah? Iya, nasi. Mana itu?
terpakarnya situ ya. Iya pakar. Figur ya, kan macam baik kan tugas ini. Ayo tong setak ada pakar ya tuh. Bayo, ajar dulu bu. Pai mentung ko. Ibu. Lima orang. Aduh, ada yang Dapat ini apa di sini sih? Udah buka itu apa? udah. Belum ya. Bentar lagi. Di masuk dulu. Apa? الصرف مبتدا هو ضمير فاصل علم Siapa? menjadi khobar Ini. biusulin Apa? Punya apa nih? Udah itu. Mana itu? apa itu Dalamnya enggak? apa itu Dalam aja lah. Buku. oh akmal jungil Oh, jangan tambahin. Itu ya lebih bener. Wal. Wal pula. Bawah. kucing lihat situ dah Mana itu nanti? oh guru itu dia ada guru Iya Daniel. Kan lain kawan temannya Kana, Tarpaus mau tentu kabar. Mana banyak isim apa? Semua hanya berbentuk domir. Apa domirnya hiya? Kenapa hiya ada domir al? Tahu tadi sakina, tahu tadi sakina itu menunjukkan perempuan, makanya domirnya hiya. Kenapa nggak huwa? berarti jawabnya berbentuk domir apa domirnya ya bukan tadul ismuhanya Gila, kau tahu tadi sakina mana jadi pertanda? manu ando Tak dari secok pertanda aja pertanda perempuan. oh berarti ya berarti kalau dia enggak ada tanya bi laisa aja laisa bi robi Abin Nur. benar berarti huwa semuanya maksudnya bi dari jamak tafsir wajib di mufradah muannas yang maksudnya apa? Anjir loh itu mulai kan. Maksudnya kayak gini. Nah dari jamak taksir ini. Jamak taksir itu dianggap seperti muannas. Mufroda di mufroda muannas kan kayak ini kalimat jamak taksir nanti jamak taksir itu di mufrad muannas kan walaupun kan ada jamak taksir itu. Oh, berarti jamak muannas. taksir yang berbentuk muannas wajib Domir yang kembali kepada jamak taksir. bukan ini ada aja Kan kenapa itu domir ha? Kau tahu itu ha itu kan tuh muannas, ya kan? Nah kenapa dia kembalinya biusuli? Oh kak itulah musul kaidah. Setiap domir yang kembali ke jamak taksir itu wajib dipemufrad muannas kan. Jamak taksir itu dipemufrad muannas kan. Baru kan ada di saya juga setiap jamak taksir disebut muannas. Itulah dia dipemufrad muannas. Makanya bisa dia kembalinya kepada biusulin karena jamak taksir itu dianggap muannas. Ngerti nggak? naatnya loh bi Yang mana? naat ada tadi kok adanya naat dari jamak taksir gitu ya Naat, wajib naat dari jamak taksir wajib dimufrad muannas kan. pelan lang jelaskannya biar orang ngerti naat dari jamak taksir naat dari jamak taksir jamak taksirnya al kalim kan al kalim naatnya allati wajib dimufradahkan maksudnya Allati bentuk kalimatnya apa? mana Mana? Hah? mufradah itu apa sih Dibentuk. Bagaimana? Pas lah. Naat dari jamak taksir ini ini kan jamak taksir. Udah. Al kalimi kan jamak taksir. oh naatnya itu harus allati jangan allazi kan Iya.
Alati kan muannas. Ah, Dia kembalinya kepada jamak taksir nggak? ya. Apa mufradnya? Kalim. Iya. Kalimat kan mufradnya. Ambil kenapa? Ini kan jamak taksir kalim. Maka itulah timbul kaidah naat dari jamak taksir. Ini kan naat, alati kan naat. Nah, wajib dimufrad muannaskan. Makanya dia alati ya. Makanya alati. Ini naat dari mana? Kalimat alati ini naat dari mana? Nah dari apa? Al-kalimi. Al-kalimi. Al-kalimi bentuk kalimatnya apa? Jamak taksir. Maka jamak taksir kan kata kaidah dari naat kan harus sama-sama ma'rifah, sama-sama nakira, baru sama-sama muannas, sama-sama muzakkar. Ini sama-sama apa? Muannas. Maka kenapa dia tapi al-kalimi ini bukan muannas? Itulah muncul kaidah. Setiap naat yang dari jamak taksir itu wajib dimufrad muannaskan. Maka ini bentuk kalimatnya wajib dimufrad muannaskan al-kalimi. Makanya dia cocok menjadi naat allati. Ngerti nggak? Oh, iya. Al-kalimi kan jadi jamak taksir. Ya. Kan jamak taksir itu wajib dimufrad muannaskan. Nah, naat kan harus ada 4 dari 10. Sama-sama nakira, sama-sama ma'rifah, mufrad tasnya jamak, muannas muzakkar. Nah, berarti harus sama-sama muannas. Alati kan muannas. Maka kalimi itu muannas juga. Tapi ini nggak ada pertanda muannas. Oh, itulah muncul kaidah. Tapi ini nggak muannas, itu muncul kaidah. Jamak taksir itu wajib di naat dari jamak taksir itu wajib dimufrad muannaskan. Itu timbul kaidah tadi. Jamak taksir itu berbentuk iya. Apa? Sarong. Apa? Udah ketemu loh Bim. Yang terletak setelah Aisa namanya Zaidah setiap tambah. Yang mana bah tambahan bi deh. Itu bah tambahan itu. Iya. Itu enggak bah huruf jar. Huruf jar udah. Bi Arabi itu supaya menjarkannya aja. Itu huruf jar. Tapi kalau misalnya ada ba yang terletak setelah kalimat laisat, namanya ba zaedah, cuma ba tambahan aja. Itu karena untuk apa aja? Sekedar pemanis saja. Tapi dia bisa juga disebut huruf jar ya. I'rabnya jar majrur. Nanti bedakan nama sama i'rab. Ya. Ini jar majrur. Nanti ada namanya waw atop, ada namanya waw istinafiyah, ada namanya waw ibtidaiyah. Banyak itu lah, bukan itu waw itu cuma apa ini itu nama-nama nanti. Ada nama-namanya. Setiap kalimat itu punya nama. Makanya harus dihafal semua. Tidak mereka melatih video kajian kalian ini. Kajian Nabi 29 Januari hari Rabu.